Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang gerak parabola, khususnya praktikum gerak parabola menggunakan virtual lab atau dengan laboratorium virtual. Untuk pembelajaran gerak parabola ini, silakan untuk anak-anakku sekalian untuk mengunduh atau mendownload LKPD yang tersedia pada menu bahan ajar ya. Jadi silakan kalian mendownload bagian ini, yaitu LKPD tentang gerak parabola. Jadi ini adalah LKPD yang tersedia pada menu bahan ajar tadi. Silakan anak-anakku kalian download. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelasnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang LKPD ini. Adapun tujuan dari percobaan gerak parabola itu adalah untuk yang pertama menganalisis pengaruh sudut elevasi terhadap tinggi maksimum benda. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pengaruh sudut elevasi terhadap waktu tempuh. Kemudian dasar teorinya seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa gerak parabola itu adalah merupakan perpaduan antara GLBB dan GLB ya. Jadi GLB-nya itu untuk sumbu vertikal, untuk GLB-nya itu adalah sumbu horizontal, sedangkan GLBB-nya itu adalah untuk sumbu vertikal atau sumbu Y. Jadi untuk praktikum kali ini kita hanya akan menggunakan dua persamaan. Persamaan yang pertama itu adalah persamaan untuk menghitung ketinggian maksimum dari benda, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat dikali alfa dibagi dengan 2G ya. Jadi ingat alfa itu adalah sudut elevasi. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan untuk menghitung jarak terjauh dari gerak parabola. Persamaannya itu V0 kuadrat dikali dengan sin 2 alfa per G. Adapun untuk percobaan kali ini, silakan anak-anakku sekalian bisa menggunakan aplikasi, dibuka langsung di handphone atau smartphone yang dimiliki. Bisa juga menggunakan laptop ataupun komputer ataupun PC yang ada di tempat anak-anakku sekalian. Jadi langkah-langkah percobaannya, silakan anakku sekalian membuka aplikasinya. Jadi silakan anak-anakku sekalian nantinya membuka aplikasi ini dari link download yang sudah tersedia. Jadi ketika kita menggunakan handphone ya, tampilan dari aplikasi ini adalah seperti ini. Jadi setelah aplikasinya terbuka seperti ini, silakan anak-anakku sekalian membuat tampilannya menjadi landscape atau memanjang. Selanjutnya silakan anak-anakku sekalian memilih menu lab ya, yang ada di ujung sebelah kanan. Setelah itu silahkan dibuka. Jadi tampilan dari aplikasi yang akan kita gunakan adalah seperti ini ya. Jadi silahkan membuat tampilannya full screen supaya lebih kelihatan bagus. Jadi di sini kita akan mengambil data ya, mengambil data atau membuat percobaan dengan mengubah-ubah sudut elevasi tembakan meriam ya. Jadi yang pertama kali anak-anakku sekalian lakukan adalah silahkan memilih bentuk benda ya yang akan ditembakkan dari meriam. Bisa mengambil bola golf, bola baseball dan sebagainya sesuai dengan keinginannya. Di sini saya akan menggunakan cannonball. Kemudian setelah itu kita atur massanya. Misalkan di sini massanya saya ambil sekitar 20 kg. Ya, saya tentukan di sini massanya adalah 20 kg.
kemudian diameternya di sini tetap kita gunakan 0,18, sedangkan untuk gravitasinya di sini saya akan menggunakan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi hasil-hasil yang sudah kita tentukan ini nantinya kita akan catat di tabel pengamatan. Ya. Di tabel pengamatannya ini, di sini percepatan gravitasinya kita ubah menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian untuk kecepatan awalnya, untuk kecepatan awal itu terletak di bagian bawah. Misalkan di sini saya ubah menjadi 15 meter sekon ya. Ini kemudian kita tulis juga di tabel. Di sini kita tulis 15 meter per sekon. Selanjutnya untuk sudut elevasinya. Untuk sudut elevasinya bisa kita atur dengan menggerakkan meriamnya ya. Dengan menggerakkan meriamnya ke atas atau ke bawah ya. Jadi sudutnya di sini mulai dari 25 derajat sampai dengan yang maksimal itu adalah 90 derajat ya. Jadi untuk data pertama misalkan di sini saya menggunakan 25 derajat ya. Jadi 25 derajatnya ini kita tulis pada tabel 25 derajat. Setelah kita tulis pada tabel, kemudian meriamnya kita tembakkan dengan menekan yang merah ini. Kita tembakkan. Ya. Setelah kita tembakkan, kita harus mengukur variabel-variabel yang akan kita isikan pada tabel ini ya. Jadi ada tinggi maksimum, kemudian ada jarak terjauh dan ada waktu tempuh ya. Cara mengukurnya dengan memindahkan alat ukur ini pada titik yang akan kita ukur ya. Jadi misalkan yang kita ukur adalah titik tertingginya. Jadi titik tertingginya ini ditandai dengan titik yang berwarna hijau. Kita letakkan di situ. Di situ kelihatan bahwa titik tertingginya itu adalah height ya, 2,01 meter ya. Kita catat tinggi maksimumnya adalah 2,01 meter. Kemudian jarak terjauhnya itu adalah pada saat bendanya sudah jatuh ke tanah. Kita hitung jaraknya itu adalah 17,24 meter ya. 17 ya. Ini ya. Jadi tadi pada saat berada di titik tertingginya ya. Titik tertingginya itu height-nya adalah 8 ketinggiannya itu adalah 2,01 meter ya. Ini yang dimasukkan tadi ke dalam tabel. Sedangkan untuk jarak terjauhnya itu diletakkan pada saat meriamnya jatuh itu adalah 17,24 ya. Jadi kita catat di sini 17,24. Kemudian waktu tempuhnya ya. Waktu tempuhnya itu kita kembali lihat di hasil pengamatannya adalah 1,27 sekon ya. Ini juga kita catat 1,27 sekon ya. Setelah itu data pertama sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan untuk pengambilan data yang kedua dengan mengubah kemiringan meriam ya. Jadi 25 derajat misalkan saya ubah menjadi 35 ya. Di sini saya akan mengambil 35. Oke. 35 derajat. Setelah 35 derajat kita tembakkan lagi meriamnya dengan menekan yang berwarna merah, kita tembakkan. Ketika sudah meluncur kita kembali ukur ke tinggi maksimum, jarak terjauh dan waktunya ya. Kita ukur dulu tinggi maksimumnya ya. Tinggi maksimumnya itu adalah 3,52 meter ya. Ini kita tulis kembali di tabel 35 derajat. Tinggi maksimumnya tadi 3,52 meter. Kemudian untuk jarak terjauhnya
kita pindahkan lagi ke titik tempat jatuhnya benda, ya. Pindahkan. Jadi titik terjauhnya itu adalah 20,86 meter, ya. Lihat 20,86 meter. Sedangkan waktunya itu adalah waktu totalnya adalah 1,68 sekon, ya. Kita tulis 1,68 sekon, ya. Kemudian selanjutnya misalkan kita ambil data yang ketiga, ya. Data yang ketiga misalkan kita ubah kembali sudutnya menjadi misalkan 45 derajat, ya. Kita ambil 45 derajat, ya. Derajat. Setelah itu kita tembakkan lagi meriamnya. Setelah kita tembakkan, kembali kita ukur ketinggian maksimumnya, ya. Tinggi maksimumnya itu adalah 5,62 meter. Jadi pada saat sudutnya 45 derajat, tinggi maksimumnya itu adalah 5,62. Kemudian kita ukur juga jarak terjauhnya. Jarak terjauhnya itu kita pindahkan ke bagian bendanya jatuh. ,5 meter. Bagian ini 22,5 meter. Kemudian waktu tempuhnya adalah 2,12 sekon. Selanjutnya, jadi di sini ada 5, ya. Kita ambil lagi satu. Kita naikkan misalnya sudutnya menjadi 60, ya. Kita ambil 60 derajat. Setelah sudutnya sesuai, kita tembakkan meriamnya dengan menekan tombol yang merah. Ya. Setelah itu kita ukur kembali ketinggiannya. Ketinggiannya itu adalah 8,44 meter. 60 derajat. Kemudian 8,44. Kemudian jarak terjauhnya kita pindahkan lagi, ini adalah 22,5, ya. Kembali 22,5, kan, ya. Maaf, untuk ternyata adalah 19,49, ya. 19,49. Kemudian waktunya itu adalah 2,6 sekon, ya. 2, sekon, ya. Begitu selanjutnya sampai anak-anakku sekalian memperoleh 5 data. Jadi setelah pengambilan sampai data kelima selesai, anak-anakku jangan lupa untuk membuat screenshot atau gambaran dari lintasan dari hasil pengamatannya, ya. Jadi hasil pengamatannya ini yang masih ada garis-garis birunya inilah yang dibuat screenshotnya. Kita screenshot seperti ini misalkan, kemudian hasilnya nanti dimasukkan di bagian nomor 1 ini, ya. Jadi di bagian ini nanti dimasukkan screenshot hasil dari percobaan gerak parabolanya, ya. Jadi yang ini di screenshot kemudian dimasukkan ke bagian ini. Selanjutnya setelah screenshotnya selesai, ya, kita akan membandingkan, ya,
antara hasil percobaan dengan hasil perhitungan ya, tinggi maksimum dan jarak terjauh. Di sini saya akan mengambil contoh, misalkan pada saat sudut elevasinya adalah 25 derajat. Jadi yang pertama kita hitung itu adalah tinggi maksimumnya ya. Jadi ingat, kecepatan awal yang digunakan adalah ini 15 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi atau sudut alfanya adalah 25 derajat ya. Kita ambil satu contoh ya. Jadi di sini yang diketahui tadi kecepatan awalnya V0-nya itu adalah 15 meter per sekon ya. Jadi, untuk menghitung Y maksimumnya ya, Y maksimum ya, itu adalah V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. Jadi V0-nya 15 dan ingat G-nya tadi itu adalah 10 meter per sekon ya. Jadi ini angka-angka untuk V0 dan G-nya anak-anakku sekalian sesuaikan dengan angka-angka yang digunakan pada saat praktikum tadi ya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. V0-nya itu adalah 15 ya, pangkat 2 dikali dengan sin kuadrat sudut alfanya itu adalah 25 derajat ya, dibagi dengan 2G ya, 2 dikali 10 ya. Jadi 15 pangkat 2 itu adalah 225 ya, dikali dengan sin 25 derajat ya. Jadi untuk menghitung sin 25 derajat, anak-anakku sekalian bisa menggunakan alat hitung ya. Jadi misalkan di sini sin 25 derajat, jadi sin kemudian 25 adalah 0,422618 ya. Jadi anak-anakku sekalian silahkan mengambil 3 angka saja di belakang koma ya, 0,422 ya. Jadi di sini 0,422, kemudian jangan lupa ada tanda kuadrat, berarti hasilnya ini kita kuadratkan ya, dibagi dengan 2G, 2 kali 10 adalah 20. Kita selesaikan dulu yang 0,422. Jadi 0,422 pangkat 2 dikali dengan 0,422, hasilnya adalah 0,178 ya, 0,178. Kita tulis di sini 225 dikali 0,178 dibagi 20 ya. Jadi 0,178 dikali dengan 255, hasilnya 45,41 ya. 45,411 dibagi 20. 45,41 dibagi 20, hasilnya itu adalah 2,27. Jadi hasilnya 2,27 ya. Jadi angka yang diperoleh dari hasil perhitungan ya, angka yang diperoleh dari hasil perhitungan kita masukkan di sini ya. Jadi kita tulis di sini 2,27. Demikian juga untuk jarak terjauhnya ya. Untuk jarak terjauhnya sama caranya kita hitung lagi. Lanjutkan dengan menghitung jarak terjauhnya atau X max-nya masih pada sudut elevasi 25 derajat ya. Jadi kita langsung masukkan ke persamaannya ya. Jadi X max kita ya, X max-nya itu adalah V0 kuadrat. V0-nya tadi adalah 15
pangkat 2 dikali dengan sin 2 alfa ya. Sin 2 alfa itu sin 2 kali 45 ya. Maaf, bukan 45 ya. Sudutnya tadi 25 derajat ya, dibagi dengan G ya. Ingat untuk sin 2 alfa ya, kita uraikan dulu ya, harus diuraikan. Kita tuliskan 15 kuadrat ya. Jadi untuk sin 2 alfa itu berlaku 2 dikali dengan sin alfa dikali dengan cos alfa ya. Ini dibagi dengan G ya. Penguraian dari sin 2 alfa adalah 2 sin alfa dikali dengan cos alfa ya. Jadi 15 pangkat 2 tadi 225 dikali dengan 2 dikali dengan sin 25 dikali dengan cos 25 dibagi dengan 10 ya. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan alat hitung ya. Jadi yang kita hitung itu tadi adalah 15 pangkat 2 dikali 2 dikali dengan sin 25 dikali dengan cos 25 ya. Hasilnya itu 172,359 ya. Jadi hasilnya bisa kita tulis di sini sama dengan 172,359 dibagi dengan 10 ya. Jadi kalau ini kita bagi dengan 10 ya, itu diperoleh 17,236 ya. Kita bulatkan menjadi 17,236 meter. Untuk nomor 1 sudah terisi semuanya. Di sini 17,6. Jadi anak-anakku sekalian, lakukan hasil perhitungan untuk tinggi maksimum di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa foto hasil perhitungannya ya. Jadi yang ini anak-anakku hitung di kertasnya, di buku tugasnya. Kemudian hasil perhitungannya ini difoto, kemudian dilampirkan di bagian ini ya. Jadi nanti isinya di sini, di bagian ini adalah foto hasil perhitungan ya. Foto hasil perhitungan ya. Selanjutnya adalah bagian F ya. Bagian F kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang telah kita lakukan dalam percobaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah bentuk lintasan benda ya. Jadi anak-anakku sekalian pasti sudah tahu bagaimana bentuk lintasan tadi ya. Jadi kemudian yang kedua, di sini ada 3 macam variabel ya. Ada variabel bebas atau variabel manipulasi, yaitu variabel yang diubah-ubah ya. Kemudian variabel terikat atau variabel yang ingin diamati. Kemudian ada variabel kontrol atau variabel yang dibuat tetap ya. Jadi kira-kira menurut anak-anakku sekalian, variabel yang diubah-ubah apa tadi ya. Itu yang 25, kemudian 35, 45 dan seterusnya. Itu adalah besaran apa ya. Jadi yang ditulis itu adalah nama besarannya. Kemudian variabel terikat atau variabel yang diamati ya. Variabel yang diamati silakan anak-anakku lihat, sesuaikan dengan tabel apa saja yang besaran yang diamati. Silahkan tulis di variabel terikat.
Kemudian variabel kontrol ya, variabel yang dibuat tetap ya. Jadi variabel yang dibuat tetap ada juga di bagian atas ini. Silakan anak-anakku tuliskan di bagian variabel kontrol. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah pengaruh sudut elevasi terhadap tinggi maksimum ya. Jadi anak-anakku menjawab pertanyaan nomor 3 ini berdasarkan data hasil pengamatannya ya. Misalkan pada saat sudut elevasinya 25 ternyata tingginya 2. Jadi ketika sudut elevasinya diperbesar ternyata tinggi bendanya akan semakin besar ya. Jadi silakan dijawab dengan kata-katanya di sini ya, sesuaikan dengan hasil pengamatannya. Apakah besar sudut elevasinya maka bendanya semakin tinggi atau semakin rendah? Silakan dijawab. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimanakah pengaruh sudut elevasi terhadap jarak terjauh ya? Jadi sudut elevasi terhadap jarak ya. Perhatikan di sini ya, pada saat sudut elevasinya 25 jaraknya 17. Pada saat sudut elevasinya 45 jaraknya 22 ya. Jadi semakin naik. Tapi pada saat sudut elevasinya 60 ternyata jaraknya kembali mengecil ya. Jadi ternyata ada sudut tertentu di mana jaraknya itu menjadi semakin jauh, tapi ketika sudutnya itu sudah melewati sudut yang dimaksud, maka ternyata jaraknya akan semakin mengecil atau semakin memendek ya. Itu silahkan dibahasakan di sini. Kemudian yang kelima adalah bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap waktu tempuhnya ya. Ini juga bisa dilihat di tabel ya. Pada saat sudut elevasinya 25 derajat, waktu tempuhnya 1,27 sekon. Pada saat 35 derajat, 1,68 sekon. Pada saat 45 derajat, 2,12. Ya. Di sini kita lihat ternyata sebanding ya. Jadi semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar juga waktu tempuhnya. Ya, silahkan dibahasakan di sini di nomor 5. Jadi silahkan diketik di sini ya jawabannya. Kemudian untuk kesimpulannya, ya kesimpulan di sini adalah keseluruhan dari hasil pengamatan yang diperoleh, atau bisa juga anak-anakku membuat kesimpulan berdasarkan tujuan dari percobaannya, ya. Jadi silakan lihat di tujuan percobaannya. Di sini ada 3 ya, ada 3 tujuan. Jadi kesimpulannya boleh dibuat 3 ya. Jadi menganalisis pengaruh sudut elevasi terhadap tinggi maksimum. Kesimpulannya semakin besar sudut elevasinya maka tingginya semakin apa ya. Kemudian kesimpulan kedua, pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh. Semakin besar sudut elevasi maka semakin jauh jaraknya ya, pada sudut sekian derajat sampai sekian. Tapi pada sudut sekian sampai sekian ternyata jaraknya menjadi lebih kecil ya, silahkan dibahasakan. Kemudian yang ketiga, pengaruh sudut elevasi terhadap waktu ya. Semakin besar sudut elevasinya, bagaimana dengan waktunya ya. Jadi itu anak-anakku sekalian ya, tuliskan di kesimpulannya ya. Anak-anakku juga bisa silahkan membaca referensi, mencari referensi sebanyak-banyaknya, bisa melalui buku, bisa juga melalui internet ya. Jadi kalau ada referensi yang diambil silahkan ditulis di sini di daftar pustakanya ya. Misalkan ada website yang menjadi rujukan, silahkan ditulis di sini nama websitenya, atau ada buku yang menjadi rujukan, buku pelajaran, silahkan dituliskan di sini di daftar pustakanya. Saya kira cukup sekian anakku untuk pembelajaran gerak parabola dengan menggunakan virtual lab ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Jadi jangan lupa untuk membuka virtual lab-nya. Sekali lagi tadi bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, silahkan disesuaikan dengan perangkat yang dimiliki. Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.